Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian. Doa dan harapan saya setiap saudara selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan dipelihara oleh Sang Pencipta. Amin. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menanggapi komentar ya, di mana saya mengupload video 2 hari yang lalu ya, saudara ya, yang membahas tentang bagaimana perubahan ekonomi dunia sekarang. Thumbnailnya ada Pak Jokowi, ada Robert Kiyosaki, kemudian ada Ibu Menteri Keuangan. Ya. Nah, saya juga minta maaf kepada teman-teman yang biasa mengharapkan video saya. Kemarin saya tidak mengupload video karena sibuk, ya, benar-benar sibuk, ada urusan keluarga sedikit, ya. Maka saya nggak sempat buat video, walaupun di channel lain tetap berjalan, ya. Karena hidup ini harus tetap aktif. Saya, saudara, itu saya sibuk apapun, di waktu-waktu luang saya itu saya mencoba untuk memanfaatkan ya di waktu-waktu luang itu. Karena perbedaan orang yang maju selangkah dari orang lain adalah di bagaimana kita memanfaatkan waktu luang, ya. Nah, sedikit sebelum saya menanggapi atau memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian ya, saya ingin menanggapi sedikit komentar dari atas nama cryptocurrency ya. Komentarnya sakit jiwa habis Fitup sambung yang ini. Hahaha ya. Makanya judul video ini ya saya bikin ini teman-teman ya. Ternyata Nicholas Kokalis sakit jiwa ya, tanda tanya ya. Nah, artinya apa? Karena kalau misalnya saya sakit jiwa berarti yang buat sistem ini Nicholas Kokalis sakit jiwa dong. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian begini. Ada namanya Rudi Sitinjak ya. Ini akunnya ini. R. Komentarnya begini. Dema Fitup gimana? Itu dulu jelaskan. Kau kan leader peringkat tertinggi yaitu Diamond. Gimana orang mau yakin akan bacotmu sementara Fitup sudah menjadi tanah? Kau tenang-tenang aja mentang sudah banyak dapat cuan dari Fitup. Keterlaluan kau ini. Nah, inilah orang-orang yang menurut saya eh, komentar yang pertama ini harusnya cocok ini ke komentar yang kedua. Komentar yang pertama tadi bahwa sakit jiwa ya. Nah, yang Rudi Sitinjak ini kalau eh, Anda bertanya kepada saya bagaimana Fitup, saya tanya, lu membernya siapa? Ya kan? Dan dari mana kamu tahu bahwa saya ini peringkat diamond, peringkat tertinggi? Lah saya ini tidak ada apa-apanya, peringkat saya terakhir itu adalah silver. Silver yang tanpa penghasilan. Ya. Jadi saya jawab kamu dulu supaya kamu belajar berkomentar itu tidak asal komentar. Ya kan? Nah, kalau biasanya itu teman-teman yang sakit jiwa sebenarnya itu orang komentar tanpa, pokoknya dia ngomong aja terus. Ya kan? Nah, itulah yang sakit jiwa biasanya. Ya, jadi pertanyaan siapa yang sakit jiwa? Ketika kita membangun teman-teman, ya, eh, orang sakit jiwa tuh nggak bisa berpikir normal, sudah. Dari sisi karakter, dari sisi cara berpikir dia nggak bisa menguasai diri. Bahkan dia bisa bicara sendiri. Memang saya bicara sendiri di depan kamera, tapi kan ada tujuannya. Semua YouTuber melakukan itu. Nah, ini yang berkomentar ini yang perlu dipertanyakan. Dia bilang saya leader tertinggi. Tunjukkan kalau saya leader tertinggi, posisi saya diamond. Ya. Kemudian saya dapat katanya banyak keuntungan dari Fitup. Keterlaluan kau ini. Mana keuntungan? Tunjukkan. Kamu bisa buktikan nggak keuntungan saya? Beberapa video saya, sangat banyak video saya yang menyatakan bahwa saya belum bisa dan belum bisa memproses di EC, saudara. Belum bisa menggunakan EC. Belum ada keuntungan, masih nambang. Masih nambang, keburu
keburu matikan diri sendirilah, ya. Ya saya juga sedikit mengkritisi manajemen. Ya. Saya ini adalah member yang bukan bagian daripada manajemen, ya kan? Ya saya kalau kamu bertanya kepada saya harusnya Rudi Sitinjak ini bertanya kepada manajemennya dalam hal ini yang saat itu sering kita kenal ya Pak Wilber, ya kan? Sepertinya terlambat lihat video saya ini. Nah baik teman-teman ya. Jadi judulnya ini adalah ternyata Nicholas Kokalis sakit jiwa. Kenapa? Alasannya karena masuk di berarti yang kalau saya sakit jiwa berarti Nicholas Kokalis sakit jiwa. Iya kan? Menurut komentar orang ini. Jadi sedikit kita tanggapi haters yang memang menurut saya perlu bertanya balik kepada diri sendiri. Apakah saya sakit jiwa atau yang berkomentar yang sakit jiwa? Iya kan? Saya ingin melihat teman-teman itu survive. Ya, punya gairah, punya tujuan. Lah ini hanya asal ngomong aja. Saya justru curiga dia yang sakit jiwa, teman-teman ya. Urus orang lain. Nah, ciri-ciri sakit jiwa itu adalah suka kepo mainan orang lain. Suka mengganggu atau mengusik orang lain. Nah, itu ciri-ciri sakit jiwa. Ya kan? Jadi hidupnya itu penuh dengan seperti iri. Nah, ini sakit jiwa. Jadi ada kejiwaan yang yang bengkok di sana. Ya. Dia berkomentar tidak sesuai pada kenyataan. Ya kan? Yang saya komentar tentang Pi itulah yang saya mulai saya mulai kaji tentang Pi Network. Saya pun ngomong ada dasar-dasar kenapa Pi Network ini saya yakin bahwa suatu saat dia bisa menghasilkan. Karena saya belajar dari FCC. FCC ini adalah nama aplikasi sebelumnya, ada namanya tapi nggak usah kita sebutkan sama mereka. Nanti mereka kepo lagi ya, orang-orang sakit jiwa ini yang bisa mencari-cari masalah. Ya, yang namanya juga sakit jiwa. Orang bermain aplikasi, mereka mengusik nih. Mereka mengusik orang-orang yang bermain. Padahal kita nggak ganggui. Nah itulah yang sebenarnya kalau menurut saya ciri-ciri sakit jiwa. Ya, dan ini bisa sakit jiwa akut, teman-teman. Mengusik orang lain, mengusik apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah kalau saya, jujur kalau teman-teman melihat video-video saya dalam aspek apapun, saya itu hanya menanggapi, menjawab apa yang dilontarkan oleh orang-orang itu, ya, termasuk saat ini. Ya, jadi saran saya kepada teman-teman memang kita kadang-kadang tanggapi mereka karena perlu diajar supaya mereka bisa sadar dari sakit jiwa akut mereka. Kalau mereka nggak sadar-sadar ya apa yang mereka ngomong nggak sadar. Bahkan memaki orang, menjelek-jelekan orang itu tidak sadar. Kenapa? Benar-benar sudah boleh dibilang lebih dari sakit jiwa akut di atasnya. Kita ngomong ini dia bahas yang lain. Peringkat diamond padahal tidak ada peringkat saya. Keuntungan di Vito pun nggak ada. 1 sen pun. Nah ada juga orang yang pernah kayak sepertinya ciri-ciri sakit jiwa juga yang mengatakan adik manja ini sudah dapat mencairkan DV itu banyak lalu dikasih istrinya dimakan. Nah itulah ciri-ciri orang-orang yang sakit jiwa yang memfitnah orang lain tanpa bukti. Kalau kalian punya bukti saya banyak keuntungan, ya iya. Kalian lihat posisi saya di VTube Diamond, ya iya. Ini ngomong. Ya sekali lagi teman-teman inilah ciri-ciri sakit jiwa. Nah saya kadang-kadang menanggapi karena apa? Supaya menyadarkan mereka. Beberapa kali saya tanggapi karena kalau kita diamkan bisa tambah akut, ya. Tambah akut ya teman-teman ya. Masa Nicholas Kokalis orang hebat dan kita ngikut, kita dikatakan orang sakit jiwa, gimana sih lo? Saya menambang di FCC dapat, kalau saya kasih lihat hasil saya hari ini, lu kaget. Dolar ngikut terus. Biar kita udahlah, enggak usah masuk dolar. Dolar masuk. Apa itu sakit jiwa begitu? Ya kan? Jadi inilah yang kadang-kadang itu teman-teman ya. Orang itu ngomong tapi dia nggak sadar semua apa yang dia ngomongkan itu ada di dirinya. Ini masuk dalam sakit jiwa akut. Mau diobati pun, mau bagaimanapun memang sudah susah sembuh.
udah mendarah sudah mendarah daging ya. Khususnya yang berkomentar tadi Rudi Sitinjak ini, entah ini Rudi Sitinjak itu entah di mana tinggal ini. Rudi Sitinjak ya. Saya lebih jelas lagi ya teman-teman. RUDYSITINJAK. Jadi ini ngomong asal bunyi. Kemungkinan ya. Ya ini kemungkinan saja saya bilang. Sakit jiwa akut. Saya rasa cukup teman-teman, tetap semangat aja. Sekali lagi ini saya menanggapi mereka supaya bisa sadar. Ya, kalau tidak ya udah akan lebih parah. Dan buat teman-teman pioners, rekan-rekan pioner tetap semangat ya. Kalau ada yang bisa di mining gratisan ya coba aja teman-teman ya. Ini masa suram ke depan ini kita butuh uang-uang tambahan lah ya. Saya rasa itu cukup, tetap semangat dan sukses bagi teman-teman. Dan orang-orang yang mungkin menurut saya ini justru sakit jiwa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain mereka ya kan. Mau ketawa sendiri, ngomong sendiri kan mereka itu ya begitu. Komentar tidak pada konteksnya, ya itulah ciri-cirinya. Oke teman-teman, sukses dan salam kebaikan.